Halo semua, kembali lagi dalam video pembelajaran tentang geografi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang prinsip geografi, pendekatan geografi, dan aspek geografi. Apa sih prinsip geografi itu? Prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Prinsip geografi itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Contohnya yaitu grafik kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, prinsip distribusi. Prinsip distribusi adalah prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Sebagai contoh yaitu peta persebaran sumber daya alam logam di Indonesia. Yang ketiga, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi akibat adanya fenomena lain. Sebagai contoh yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempeng bumi. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Sebagai contoh yaitu kita ingin membahas tentang gunung api di Indonesia, maka kita juga membahas jumlah gunung api yang ada di Indonesia, kemudian persebaran gunung api di Indonesia, dan yang terakhir alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api, proses terjadinya gunung api tersebut. Apa sih pendekatan geografi itu? Pendekatan geografi dapat diartikan suatu metode, cara pandang, atau analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara hubungan manusia terhadap lingkungannya. Jenis-jenis pendekatan geografi. Yang pertama yaitu pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan spasial dilakukan dengan mengetahui karakteristik atau fenomena suatu wilayah. Pendekatan ini mengkaji variabel yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain, kemudian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Sebagai contoh yaitu morfologi, ini kaitannya dengan banjir, longsor, atau air tanah. Pendekatan kedua, pendekatan ekologis. Menurut Worcester, secara garis besar, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. Pendekatan ekologi didasarkan pada salah satu prinsip, yaitu interrelasi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebagai contoh, masalah banjir di kota Samarinda. Untuk mempelajari banjir dengan pendekatan ke lingkungan, tentunya kita mengidentifikasi kondisi fisik di lokasi tempat terjadinya banjir dan perilaku masyarakatnya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini adalah perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Analisis dalam pendekatan ini menitik beratkan pada areal differentiation. Sebagai contohnya yaitu adanya penyebaran fenomena dalam ruang. Nah, di sini terkait dengan pendekatan keruangan dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, kemudian ini pendekatan ekologinya. Aspek-aspek geografi. Aspek geografi yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik terdiri dari aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek yang kedua yaitu aspek non-fisik. Aspek non-fisik terdiri dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik.
Nah, itu dia tadi penjelasan tentang pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Sekian dari video ini, terima kasih.